Yang pertama, saya tekankan kepada Pak Nelson dan Ibu Gladia bahwa Islam mengajarkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan, sebagai wahyu Allah. Itu dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Sama sekali Islam tidak pernah memaksa umatnya untuk memeluk agama Islam. Tidak boleh itu. Lagi kita ngasih indomie, ngasih beras, ngasih gula, ngasih sembako supaya masuk Islam. Islam tidak. Semoga kedatangan kalian ini bukan karena sebab lain, tapi semata-mata karena hidayah yang merasuk pada diri Anda yang baik. Hidayah petunjuk Allah yang masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Walaupun sebabnya seumpamanya wasilahnya Anda kenal dengan calon suami atau calon istri, tapi yakinilah kalau Anda tidak mau, tidak akan pernah jadi ke tempat ini. Itu tandanya atas kerelaan hati Anda akan menggerakkan hati sendiri untuk melangkah ke tempat yang ini. Ya? Kenapa? Allah menjelaskan lagi di dalam ayat yang lain. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Kata Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, laisa 'alaika hudahum, bukan menjadi tanggung jawabmu wahai Muhammad. Mereka mendapatkan petunjuk. Walakinnallaha, akan tetapi sesungguhnya Gusti Allah yahdi, memberikan petunjuk mayyasha, kepada orang yang dikehendaki. Nabi Muhammad saja yang merupakan Rasul, Nabi dan Rasulullah tidak diberikan wewenang untuk memberikan hidayah kepada Pak Nelson, kepada Ibu Claudia. Tidak, Nabi Muhammad tidak diberikan wewenang untuk memberikan hidayah, tapi hidayah langsung diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba. Bahkan Pak Nelson dan Ibu Claudia ini sudah Muslim, Pak. Percaya nggak? Pada saat mereka berada di dalam kandungan roh, di kandungan rahim seorang ibu, pada saat di dalam umur kandungan 4 bulan itu, Allah ngomong, alastu birabbikum qalu bala syahid. Gusti Allah ngomong kepada ruhnya Pak Nelson, Gusti Allah ngomong kepada ruhnya Ibu Claudia, hei Pak Nelson, hei Ibu Claudia, apakah aku ini Tuhanmu? Rohnya tuh ngomong, iya betul, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Itu tandanya bahwa mereka sesungguhnya sudah Muslim. Diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa innama abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan, setiap manusia yang dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam. Tuh. Fa innama abawahu, maka sesungguhnya tergantung kedua orang tuanya lah Pak Nelson, orang tuanya Ibu Claudia. Yuhawidanihi, apakah mereka menjadi Yahudi? Au yunasiranihi, apakah mereka menjadi Nasrani?
Au yumajjisanihi, apakah mereka menjadi majusi? Dasarnya Islam, dasarnya fitrah, tapi karena kedua orang tuanya yang lahir ini bisa berbeda agama. Datangnya mereka tempat kami ini kembali kepada fitrah. Memang berat, saya yakin sangat berat. Apa yang menjadi pemikiran Pak Nelson, apa yang menjadi kegundahan Ibu Claudia untuk menentukan jalan hidup ini memang berat. Berat seberat-beratnya. Selama sekian puluh tahun kami hidup di dalam agama Katolik. Sekian puluh tahun kita hidup di dalam agama Kristen. Tapi karena suatu sebab hidayah harus melepaskan agama lama kita itu untuk mengakui hanya kesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah Ibu Claudia, yakinlah Pak Nelson, bahwa yang Anda putuskan adalah sesuatu yang berat, itu adalah sebuah kebenaran yang kebenaran yang hakiki yang Anda putuskan itu. Bahkan kalau kita mampu berislam dengan baik, kalau kita mampu berislam dengan benar, kalau kita mampu berislam dengan kafah, pada hakikatnya di dalam rangka menjaga harkat dan martabat kita sendiri. Kalau kita berislam dengan baik, hidup dengan cara Islam, berkeluarga dengan cara Islam, bergaul dengan cara Islam, hakikatnya kita di dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia. Coba, setiap aturan agama, syariat agama kepada manusia itu di dalam rangka menjaga manusia itu sendiri. Wahai manusia, janganlah engkau mabok. Mabok itu akan merusak dirimu. Itu dilarang minuman keras. Bukan karena Allah, bukan, tapi karena kebaikan manusia. Tuh. Ya Allah. Jadi semua syariat agama kalau kita laksanakan dengan baik, pada hakikatnya di dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, kalau saja nanti kalian sudah berikrar syahadat yang menandakan bahwa Anda sudah menjadi seorang muslim, Anda harus lebih baik di dalam bersikap, termasuk kepada saudara yang dekat keluarga Anda yang masih berbeda keyakinan. Ibu Claudia punya bapak dan ibu yang masih Katolik, betul ya? Harus lebih baik akhlaknya kepada mereka, karena Islam mengajarkan seperti itu. Tidak boleh menghardik orang tua. Islam mengajarkan wala taqul lahuma uff, janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua kita itu saja dilarang. Apalagi kata-kata yang justru menyakitkan orang tua. Makanya setelah Anda menjadi seorang muslim, harus lebih baik akhlaknya kepada mereka, apalagi kepada orang tua sendiri, kepada orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Tetap kita harus menjalin hubungan baik sebagai sesama manusia, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basariyah. Seperti itu. Jangankan kepada sesama manusia, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk para hewan. Kemarin kita melaksanakan korban Idul Adha. Ada etika dan adabnya bagaimana kita menyayangi binatang disembelih itu. Di hadapan ke kiblat dulu, dibacain doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Itu adab kita kepada hewan. Berbeda
Beda dengan orang lain yang kalau mau bunuh binatang dipukul sekencang-kencangnya atau ditusuk dari belakang. Islam mengajarkan seperti itu, termasuk kepada binatang-binatang yang tidak kelihatan oleh mata kita, tiba-tiba terinjak oleh kaki kita sehingga mereka mati. Padahal sama-sama makhluk Allah yang ingin hidup, tapi tidak sengaja terinjak oleh kaki kita. Astagfirullahaladzim, kita telah membunuh makhluk Allah tanpa sengaja. Sampai diajarkan seperti itu, apalagi kepada sesama manusia kita harus berbuat baik. Ya, sanggup ya Pak ya? Kalau saja mereka menawarkan makanan yang kebetulan memasak daging bab 1, ngerti Pak? Bab 1 ngerti Pak? B2 ya, B2. Mereka saking sayangnya kepada kita, anak Claudia, ayo mama masak daging bab 1, B2, ini enak. Mama maaf, sekarang saya menjadi seorang muslim, tidak lagi diperbolehkan makan yang itu. Tapi tolak dengan cara yang baik. Ya pandai saja. Teman-teman kita nawarkan, ayo sekarang saya minum. Maaf, minum itu tidak baik untuk kesehatan. Kami tidak lagi bisa minum itu. Tapi katakan yang baik kepada mereka. Yang ketiga, harus menjadi Islam yang kafah. Pada malam hari ini merupakan rukun Islam yang pertama, membaca syahadat. Tapi kewajiban setelah ini terlalu banyak. Bukan hanya syahadat, sudah tidak. Rukun Islam 5 perkara nih, kan gitu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Setelah itu Anda besok harus sholat. Nanti bulan puasa atau puasa sunnah Senin, Khamis, puasa dah. Atau nanti punya zakat, ada rezeki haji atau umrah. Tapi semua itu mengajarkan kita sebagai seorang Islam akan ada balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensinya menjadi orang Islam, Pak, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Katakan yang Nabi, setiap umatku pasti mereka akan masuk surga. Memang ujiannya berat. Ujiannya berat sekali, Pak. Tapi seberat apapun beban hidup yang kita alami di dunia ini, yakinlah akan cepat berakhir kalau iman tetap ada di dalam dada. Seberapapun berat tuntutan ekonomi di dalam keluarga, janganlah pernah menghilangkan rasa iman yang ada di dalam dada kita, di dalam hati kita. Iman harus tetap tertancap di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Tidak boleh goyang dengan godaan apapun. Karena berapa lama sih kita hidup di dunia, Pak? 50, 60, 70, 80. Tapi setelah itu Allah panggil kita ke alam kubur, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan nikmat kubur. Setelah itu kita akan menempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala selama. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dunia sementara, Pak. Biar kesulitan apapun yang menerpa kita tahan, kita sabar sambil berikhtiar. Jangan buang iman itu, jangan tinggalkan iman itu, jangan cederai iman kita itu. Wah, masuk Islam begini berat. Jangan. Yakinlah bahwa semua yang kita alami itu cobaan dari Allah, cobaan keimanan kita. Tapi setelah itu kita akan mendapat kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Islam, Pak, kita makin hidup terarah.
Karena Islam mengarahkan semua. Mau kerja bismillahirrahmanirrahim, mau makan bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan kalau tidak ada Islam, tidak bisa bismillah. Ada bismillah tapi bukan Islam, tidak ada nilainya. Mau minum bismillahirrahmanirrahim, minumnya dapat menghilangkan dahaga tapi juga menjadi pahala. Kita mau kerja bismillahirrahmanirrahim, panel nyari rezeki, dapat pahala, dapat duit, dapat upah. Karena Islam itu tadi. Ya. Yang terakhir Pak, jangan pernah menengok ke belakang. Yang sudah lama menjadi keyakinan kita, buat jauh-jauh. Kita menatap ke depan dengan cahaya keislaman. Ya Pak ya, supaya kita hidup terarah. Kenapa? Nanti syahadat Pak Nelson dan Ibu Kodia ini bukan hanya dihadiri oleh Bunda Hajarni, Pak Ustaz Irfan, Pak Suhud, Pak Imam dan lain sebagainya, tapi di sekitar kita itu ada malaikat rahmah yang menyaksikan betapa mereka berbahagianya menyaksikan ikrar syahadat. Ya, sampaikan dengan bahasa yang lugas, tapi ikuti dengan kebenaran hati terhadap kata-kata kita. Ya, siap ya? Siap? Ya, sekali lagi bahwa Anda datang ke sini bukan karena dipaksa oleh siapapun, tapi karena kehendak hati. Ya Pak ya? Silakan maju Pak. Ya, silakan baca dulu Pak. Ya, bisa baca Pak? Saya pasti bisa baca Pak. Bisa. Baca ini langsung dengan ini kan langsung Pak ya.